Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidah, tokoh dan pemuka masyarakat. Wabil khusus orang tua kita, guru kita, para sesepuh dan pengurus masjid Al-Mubarakah. Hadirin wal hadirat, insyaallah semua yang hadir para jamaah dicatat dalam deretan ahli surganya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum amin. Mastudi'a min ghaibis sarair, atau bisa juga mastauda'a ay Allahu min ghaibis sarair zahara fi syahadati dzawahir. Mastudi'a, sesuatu yang dititipkan dan diberikan oleh Allah pada seorang hamba di hatinya min ghaibis sarair, pada ghaibis sarair, artinya sarair itu dalamnya hati. Zahara, maka akan terlihat fi syahadatiz zahir, fi syahadatiz zawahir, akan terlihat pada zahir yang syahadah, artinya terlihat dalam gerak-gerik tubuhnya. Kata Imam Ibnu Ajibah, apa yang dimaksud dengan kalimat ini dari ucapan Imam Ibnu Athaillah, maknanya begini. Kalau Allah Subhanahu wa taala menitipkan atau meletakkan di hati seorang hamba apapun di dalaman ini, mau baik, mau jelek, orang itu kalau sudah oleh Allah Subhanahu wa taala di hatinya, Allah sudah letakkan sesuatu. Nih kalau orang baik, orang itu amanah, emang di dalamnya udah ditaruh amanah, ikhlas, jujur. Maka insya Allah walaupun dia nggak ngomong ikhlas bakalan kelihatan. Walaupun dia nggak ngomong saya amanah bakalan kelihatan. Kelihatan pada az-zawahir, yakni pada gerak-gerik fisiknya, gerak-gerik anggota tubuhnya. Begitu juga sebaliknya, ada orang di hatinya emang udah niat bohong. Ada orang di hatinya sudah terlihat atau oleh Allah Subhanahu wa taala diletakkan tidak ikhlas. Atau yang lain lagi, tidak jujur atau riya. Pokoknya yang jelek-jelek dah, kebalikan yang pertama. Maka juga kata Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, itu akan terlihat juga nanti pada syahadatil dzawahir, pada gerak-gerik tubuhnya, di zahirnya kelihatan. Nah, saudara-saudara, orang itu gampangnya ngomong pakai bahasa yang lebih gampang. Kalau akhlaknya jelek, itu emang dari dalamnya. Dan itu akan terlihat di zahir. Orang itu kalau akhlaknya baik, sebaliknya, ikhlas, jujur, amanah, itu kan akhlak sesungguhnya. Dan itu sesungguhnya dari dalam. Dari dalam. Itu akan terlihat juga pada gerak-gerik tubuhnya.
Ai la budda ay yadhhara atharu dzalika 'alal jawarih. Yang begitu pasti terlihat. Keikhlasannya akan terlihat, kejujurannya akan terlihat, min adabin wa tahdhib, baik dari bagaimana adab perilakunya dan bagaimana dari kebagusan perilakunya, wa sukunin wa tuma'ninatin wa razanah, akan terlihat dari ketenangannya, wa badlin wa afwin. Orang itu kalau baik akhlaknya di dalam kelihatan di luar. Orangnya pemurah, suka ngasih. Orangnya pemaaf, baik, suka maafin orang. Ya. Nah, inilah yang kata para ulama, apa yang dimaksud dari ucapan Ibnu Athaillah Al-Iskandari ini adalah qauluhu ta'ala, maksud dari firman Allah Ta'ala, ta'rifuhum bisimahum, dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 273, atau dalam surah Al-Fatah, simahum fi wujuhihim. Kamu akan bisa lihat ciri akhlak mereka, bisimahum, dari penampilan zahir. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat lain, simahum fi wujuhihim ay min atharis sujud, dalam surah Al-Fatah. Cukup kita tahu orang itu dia sebenarnya akhlaknya bagus apa jelek, kau bisa lihat dari wajahnya. Nah, wajah ini sesungguhnya adalah tampilan zahir. Sama seperti juga pada ayat sebelumnya di surah Al-Baqarah, ta'rifuhum bisimahum, kau akan tahu seseorang itu sebenarnya bagaimana dia. Ya, aslinya dia. Cukup dari ciri-ciri yang terlihat dari zahirnya. Saudara, inilah yang pada beberapa pengajian yang lalu saya pernah sampaikan. Ini yang disebut dengan firasah. Dengan apa namanya? Firasah. Orang itu kalau dia punya ilmu firasah atau mempelajari firasah. Karena firasah itu kemarin waktu dalam pengajian saya jelaskan adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan di hati hamba-hambanya yang terpilih. Dan itu merupakan satu karamah yang kemudian dengan ilmu tersebut faya'lamuna ahwal nas atau ahwalal insan, dia bisa tahu perilaku orang. Dia tahu ini orang sebenarnya jujur apa enggak ya, ini orang benar apa enggak nih, ini orang baik apa enggak, itu dia tahu. Min ashkalihi, bahkan dari bentuknya aja tahu dia. Nah, ini orang kayak gini nih begini. Ini orang kalau modelnya begini, begini. Itu dari sisi fisik. Nanti dari sisi gerak-gerik dia tahu. Ini orang kalau ngaji nyender lemes begini nih, biasanya begini nih. Ya. Wah, ini wajahnya begini, kayaknya nggak punya duit ya Pak. Lu kok tahu katanya? Ketahuan aja tuh. Itu yang kayak begitu tuh Allah yang memberikan kepada dia. Bahkan juga wamin aqwalihi, dia bisa tahu orang itu seperti apa sifatnya, kelakuannya, dari omongan aja dia tahu. Ah, omongannya gede, tinggi. Biasanya kalau orang ngomong tinggi gitu nggak benar biasanya. Tapi kalau orang ngomong itu biasanya benar. Kalau orang belum apa-apa dia ngomong, ayo Pak, kalau situ punya duit titipin aja sama saya. Yang lain juga pada titip. Dia titip kemarin temen katanya itu 1 miliar saya kasih tiap bulan 50 juta. Nah usaha lagi bagus. Usaha apa tuh? Ada aja dah. Lu nggak paham. Bitcoin, forex, apa, macam-macam lah gitu. Orang kalau ngomongnya tinggi,
ya biasanya dari omongannya kita bisa tahu kurang benar. Ilmu ini yang disebut firasah. Oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari diucapkan dalam satu kata, ilmu firasah itu. Mastudi'a min ghaibis sarair zahara fi syahadatil zawahir. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam hati seseorang daripada akhlak, maksudnya mau baik mau jelek, akhlak orang itu kan asalnya dari hati sebenarnya. Tampakan luar, ngomongnya, perilakunya, gerak-geriknya, kita tuh bergerak, berbicara, bersikap, berperilaku, itu sesungguhnya kan ngikutin hati kita. Orang dermawan misalnya, gampang dia sama orang, dipinjem gampang, ngasih gampang, itu karena hatinya yang menggerakkan. Krek. Sebaliknya, orang maaf pelit gitu, ya hatinya juga yang menggerakkan. Orang mau memaafkan, siapa yang menggerakkan sehingga dia maafin? Gimana sih bulan itu katanya nggak bisa bayar utang, ya biarin, kasihan. Hatinya yang menggerakkan. Orang tidak mau memaafkan, hatinya juga yang menggerakkan. Enggak, enak aja nggak bayar. Enggak, suruh bayar, gimana? Usaha dulu, segala macam, udah cari pokoknya. Wah, orang itu kalau emang udah susah, susah. Dari mana itu? Dia tidak mau memaafkan. Yang satu memaafkan, dia satu memberi, satu tidak mau memberi. Satu dendam, satu pemaaf, hatinya. Lah, yang Allah titipkan di dalam hati, nanti akan terlihat dalam perilaku seseorang, gerak-gerik zahir atau gerak-gerik zahir. Nah ini mestinya dia bisa diketahui. Dengan apa? Dengan firasah. Ya, firasah itu ilmu yang tadi kita bisa mempelajari sifat orang. Firasah itu menurut saya dan juga menurut penjelasan para ulama pastinya itu dibagi dua. Pertama, kasbiyah. Al-firasah al-kasbiyah itu maknanya ilmu firasah itu ada yang dipelajari. Dipelajari, Pak. Orang kalau ngomongnya begini, biasanya begini. Orang kalau nggak tenang, biasanya bohong. Ya itu sih semua bisa mempelajari. Polisi aja tahu, Pak. Orang yang naik motor nggak bawa apa namanya? SIM. Tahu nggak kira-kira? Tahu, dari jauh dia tahu nggak bawa SIM. No. Lu tahu dari mana katanya? Polisi udah belajar hari-hari dia meriksa di jalan. Soalnya begitu naik motor ngumpet di belakang truk, ya enggak? Nah, polisi udah hafal, cegat sono. Tapi kalau yang naik motornya kalem, santai, itu biasanya punya SIM. Antara dua juga sih, kadang-kadang nggak punya, cuman double ada juga. Tapi secara umum dia tahu. Orang yang mempelajari dia tahu ini gerak-gerik copet. Ini copet. Di terminal dia tahu gayanya, walaupun pakaiannya bagus, tahu kan? Kalau yang mempelajari, wah ini copet. Kalau naik pakai dasi, copet. Ya enggak? Keren, copet. Dia tahu, dipelajari. Jadi itu firasah. Atau disebut kadang-kadang oleh sebagian orang, apakah itu bagian daripada ilmu psikologi? Ya itu cuman bagian saja, ya. Atau sebaliknya psikologi bagian daripada firasah. Ya, karena membaca sifat orang ya. Ya, para psikolog itu kan dia bisa tahu ketika mewawancarai seseorang misalnya. Wah dia nggak tenang, Pak. Dia menyembunyikan sesuatu. Tak semua dikeluarkan ketika diwawancarai. Nah, para psikolog itu udah mempelajari ini. Nah, ya ini sih enggak, orang Islam enggak, bukan Islam. Kalau yang firasah jenis pertama ini mempelajari gerak-gerik orang, itu semua bisa.
Karena ini sesuatu yang bisa dipelajari yang pertama ini loh ya, yang pertama. Sama kayak orang mau jadi dokter. Mau jadi dokter masalah sekolah kedokteran mau Islam mau bukan Islam jadi dokter. Itu ilmu yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada semua makhluknya lewat sebuah proses belajar. Biar Islam kalau nggak belajar kedokteran atau nggak kuliah di kedokteran, ya nggak bakalan jadi dokter, Pak. Paling banter dukun. Ya. Tapi kalau yang kedua, al-firasah al-wahbiyah, firasah yang itu merupakan anugerah. Ya. Ada al-firasah al-wahbiyah, firasah yang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, nah ini biasanya Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada hamba-hambanya yang soleh-soleh, para auliyanya, bahkan para nabinya. Ya, itu kemudian tahu, sekali ketemu aja tahu, ngelihat aja tahu. Gak pakai ngomong orangnya langsung tahu. Dalam Al-Quran misalnya, itu cerita tentang firasah ini ada dalam beberapa surah. Misalnya cerita tentang Imra'atul Aziz, istrinya menteri yang mungut Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan dibuang ya sama kakak-kakaknya itu ya, di sumur. Kemudian yang menemukan kafilah pedagang dari Madian, dia mau berangkat ke Mesir. Ada yang mengatakan Nabi Yusuf ketika dibuang itu umurnya sekitar 10 tahun sampai 13 tahun atau 15 tahun. Wah, padahal ganteng Nabi Yusuf. Cuman pedagang itu lagi nggak butuh. Orang itu barang bagus, kalau yang punya nggak butuh dijualnya murah. Karena mahal atau murah itu tergantung butuh apa nggak butuh. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, wa syarawhu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Ya. Dan menjuallah para pedagang itu, mereka menjual Nabi Yusuf ya bi thamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Darahima ma'dudah, hanya beberapa dirham yang bisa dihitung. Menarik ya. Dijual hanya beberapa dirham yang bisa dihitung. Kenapa dijual murah? Wa kanu fihi minaz zahidin. Karena para pedagang itu mereka termasuk orang-orang yang zuhud. Zuhud maknanya tidak butuh. Barang bagus dijual murah. Kenapa? Karena nggak butuh. Ada orang gitu. Oh, kenapa sih? Jual nggak butuh. Ya, murah. Saudara, zuhud itu maknanya tidak butuh. Tidak merasa penting baginya. Nah, maka orang yang zuhud terhadap dunia, walaupun dunia itu bagus, cantik, bagi dia murah. Itu maknanya begitu. Jadi zuhud diambil dari kata-kata ini dalam Quran. Ada orang ditawarin jabatan, ada orang ditawarin macam-macam harta. Dia nggak butuh. Ya zuhud. Kenapa dia nggak butuh? Nah, itu orang zuhud itu begitu. Hatinya tak begitu memperhatikan. Bagi dia dunia itu murah. Yang mahal akhirat. Nah, kembali kepada bab firasah. Dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana firasahnya istrinya Al-Aziz. Maaf,
firasahnya Al-Aziz. Al-Aziz itu menteri yang membelinya itu. وقال الذي اشتراه لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وقال, dan berkatalah, alladzi ishtarahu, orang yang membeli Nabi Yusuf dalam surah Yusuf ayat 21, nanti bisa dicek. Berkata, وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. Dia berkata kepada istrinya, kata Al-Aziz, kata menteri itu, udahlah kita jadiin anak-anakan kita. Ya, diurus yang benar, kayaknya nih bakalan jadi orang nih, kira-kira gitu. Asa ayang fana, kayaknya anak ini akan bermanfaat bagi kita. Au nattakhidahu walada, atau anak ini siapa tadi namanya? Nabi Yusuf. Ya, kita ambil aja jadi anak. Itu namanya firasah, Pak. Dilihat, masih bocah Nabi Yusuf, umur 10, 13 tahun. Pas saya bisa tahu. Kita kan kayak gitu tuh kadang-kadang susah membaca anaknya. Ada anak masih kecil kita pikir bakalan pinter, nggak taunya gedenya tambeng. Tahu tambeng? Nakal. Kebalikannya, Pak. Ada anak kelihatannya tambeng, bader, nakal banget tuh. Isinya nyusahin orang tua mulu, mecahin kaca rumah orang, ngambil barang orang, segala macam. Isinya orang lapor, nagih sama kita. Ya Allah, ini bocah nakal banget, begini begitu. Dipondokin kabur, sekolah berantem gitu. Ada yang begitu bocah, ada ya? Anak laki ngutang sana sini, ngambil barang orang, bikin malu orang tua. Datang ke kiai, anaknya dibawa, atau datang ke orang tua, anaknya dibawa. Udah biarin aja, ntar anak lu bener. Gitu orang tua ngomong. Orang tua tuh ya mungkin orang pinter atau orang alim atau kiai. Udah, ntar anak lu bener, sabarin aja. Anak yang kecilnya nakal, bader, kelakuannya luar biasa tadi. Yang bikin bapaknya udah jantungan, emaknya kesel. Ya, kalau udah pengen mainan, nggak dikasih duit, kompor gas dijual. Emaknya mau goreng tempe, hilang gitu. Begitu datang ke kiai atau orang soleh, udah biarin, anak lu terbaik. Yang baik dia ntar. Bener, kita tua, dia yang bener, Pak. Kok bisa tahu itu? Nah, itulah firasah. Yang kayak gini pemberian. Pakai hitung-hitungan zahir susah ngitungnya itu. Itu nggak dipelajari yang kayak gitu. Di sekolah nggak bisa juga tahu begitu. Ada yang sekolah dia bisa pelajari firasah, namanya firasah kasbiyah, namanya firasah yang dipelajari. Tapi yang model begini nih sering terjadi kan dalam kehidupan. Anak kecilnya bandung, bader, nakal minta ampun. Kita udah hampir putus asa. Doa mah udah terus, Pak. Robbana hablana mah katanya. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wah, begitu datang ke orang soleh atau orang tua yang Allah Subhanahu wa taala memang berikan kepada beliau al-firasah, ya, firasah membaca orang, langsung lihat sekali tahu. Nah, sabari. Dan tuh anak yang ngurus bapak baik, bener, Pak. Kita tua, dia yang ngurus kita. Bapaknya ngomong, gak nyangka tuh si Edi dulu paling badung anak saya.
begitu gede, dia yang paling benar. Tiap bulan ngasih duit sama emaknya, ya Allah. Ya, bayar utang kali dulu, kompor gas dia jual gitu. Tiap bulan emaknya dikirimin tiap bulan. Gede, pensiunan orang-orang juga kalah. Berapa ngasihnya tiap bulan? Tiap bulan emaknya anak-anak tuh sama saya dikasih 10 juta. Masya Allah. Dulu saya ngomong, salah apa gue punya anak kayak lu? Dulu. Begitu gedenya, ya Allah, anak ini yang ngurusin saya. Ayo, mau bilang apa? Terjadi nggak kayak gini nih? Terjadi nggak dalam kehidupan? Ada nggak saya? Ada kan? Nah, ada yang tidak bisa membaca, ada yang bisa. Yang bisa membaca itu anak yang walaupun dulunya badungnya minta ampun, ya, lalu kemudian jadi bagus, itu namanya diberi Allah ilmu firasah. Nah, itu diceritakan dalam surah Yusuf tadi. Menteri yang beli Nabi Yusuf berkata kepada istrinya, wa qala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwah asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Atau juga bagaimana salah satu anaknya, ada yang bilang Nabi Syuaib, yang ada yang bilang ya pokoknya atau tokoh Madian, sesepuh Madian yang dibantu sama Nabi Musa untuk ngasih minum. Ada kan gitu kan? Nabi Musa habis melerai orang berantem, orang Kipti sama Bani Israel, yang orang Bani Israelnya ngotot, dilerai berantem, ngotot dia. Sama Nabi Musa ditangkis, ketabuk, mati. Waduh. Nabi Musa tangannya, waduh, nabok ke mati. Maka di Mesir, kalau ada orang katanya tenaganya kuat, keturunan Nabi Musa. Nabi Musa. Nah, Nabi Musa kan bantu tuh dua orang wanita yang sedang kesulitan memberi minum ternaknya kan? Ya. Walamma warada ma'a Madyan wajada 'alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atayn tadhudan qala ma khatbukuma قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا إن الله يجزي المتصدقين. Nabi Musa begitu habis nolongin perempuan tadi, dua orang wanita tadi pulang. Pulangnya cepat, bapaknya nanya, "Lo kok cepet banget lo? Biasanya lo pulang udah malam, habis maghrib." Nah, dibantu Pak, ada orang tadi masih muda, dia yang bantu. Nah, kalau gitu gimana kalau kita undang, terima kasih, panggil Bang. Nabi Musa habis doa, emang lapar banget, belum makan. Ya, doanya sama Allah. Diundang. Kemudian salah satu putri pembesar Madian ini, ada yang bilang anaknya Nabi Syuaib. Para ahli tafsir berbeda pendapat gitu. Sebab katanya kalau dibilang anaknya Nabi Syuaib, pasti Allah bilang itu anaknya Syuaib, Nabi Syuaib maksudnya. Tapi karena
Allah tidak bilang itu anaknya Nabi Syuaib, dan kurun apakah Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib itu dipertentangkan di antara ahli tafsir yang mengatakan ini adalah Imam As-Sa'di, ya kita sebut saja pembesar Madian. Katanya, kata anaknya usul, Pak, bagaimana kalau Musa itu atau belum pemuda itu kita jadikan orang yang membantu kita. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kayaknya orangnya amanah, Pak. Kayaknya orangnya kuat, Pak. Kayaknya orangnya cakap dalam bekerja. Anaknya tokoh Madian, ada yang bilang anaknya Nabi Syuaib itu sekali ngelihat Nabi Musa langsung bisa menyimpulkan orangnya baik. Nah itu menurut para ulama itu firasah. Jadi ilmu tentang firasah ini sudah disebut oleh Quran secara implisit, ya, tersirat gitu ya, dalam beberapa kisah, diantaranya kisah siapa tadi? Nabi Yusuf, dan kedua kisah Nabi ya, ya. Waqalat ihdahumas ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin, dalam surah Al-Qasas. Nanti Anda buka surah Al-Qasas ya. Berkata salah satu wanita, tadi anaknya pembesar Madian atau tokoh Madian atau Nabi Syuaib, katakanlah jika Anda mengikuti pandangan yang mengatakan itu anaknya Nabi Syuaib, kepada bapaknya, ya abatis ta'jirhu, wahai bapak, jadikanlah dia sebagai orang yang membantu kita bekerja. Inna khaira man istajartal qawiyul amin, karena orang yang paling baik itu yang kau cari untuk menjadi pegawaimu adalah al-qawiyul amin, adalah orang yang kuat, cakap, dan amanah. Maka kalau kita mau cari orang bekerja sama kita, termasuk pemimpin, dua aja katanya. Pertama, cakap. Cakap itu bisa melaksanakan tugas, itu maknanya cakap. Kedua, amanah. Udah. Ada orang amanah, tapi nggak cakap menjalankan itu, nggak dikasih. Sahabat Abu Hurairah amanah, Abu Dzar amanah, tapi yang menabi tidak ditunjuk sebagai wali. Wali itu gubernur atau ya pemimpin satu daerah. Nabi bilang pada Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, aku lihat dirimu lemah, maka tidak aku berikan kepadamu amanah untuk memimpin daerah." Kenapa? Ya, lemah itu tidak cakap. Ada orang yang kalau dikasih jabatan dia nggak enakan sama saudara, ya KKN. Kalau udah KKN kira-kira bener apa enggak? Ya, enggak bener. Jadi pejabat KKN, proyek dikasih saudara mulu. Ya, proyek dikerjain sama saudaranya, aspal baru sebulan udah ngelotok. Terus nggak enak saudara. Kalau nggak dikasih, saudaranya ngomong, punya keluarga bupati juga nggak bisa ngasih proyek, buat apa? Buat keluarganya bupati diomongin, buat rakyat bupati diomongin juga. Begitu aspal dikerjain seminggu ngelotok. Coba. Tapi kalau orang yang saklek bupatinya, ya lu ikut tender aja sana. Siapa yang bagus, lu kan tahu caranya. Gak dikasih, kesel saudaranya, dia masa bodoh. Nah, karena dia berarti cakap dan aman. Susah pakai gini nih. Jadi apa aja diomongin ya kan? Jadi apa aja diomong. Harus milih. Lah, itu firasah pada masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ilmu firasah ini pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada masa sahabat dan ulama-ulama kesini banyak banget. Doakan saya bisa menulisnya. Ini salah satu yang sedang ingin saya tulis. Saya baru tulis beberapa mukaddimahnya.
Ya salah satunya saya ambil dari kitab Hikam ini. Mastudi'a min ghaibi fi ghaibis sarair min ghaibis sarair zahara fi syahadatil zawahir. Nabi bisa tahu Abu Hurairah kelaparan itu sekali ngelihat, langsung diundang, dikasih minum susu sama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini susu nih ya, tahu aja nih. Jadi langsung sahabat Utsman lagi ngaji begini, masuk di majelisnya seorang pemuda. Pemuda itu tadi di depan kokas, sahabat Utsman kok kokas ya. Pokoknya dia dari luar, habis ngeliatin perempuan. Pemuda itu demen ngeliatin, cakep amat nih perempuan, cakep amat, nafsu. Sahabat Utsman lagi kumpul sama sahabat yang lain. Begitu pemuda itu masuk, dia bilang, dakhala alayya, masuk padaku, rajulun, seorang laki-laki, fi wajhihi atharun minaz zina, di wajahnya terlihat bekas daripada zina. Kaget. Zina mata maksud. Bagaimana pemuda itu habis ngeliatin perempuan dipelototin, kan zina mata namanya, ya. Sahabat Utsman ngaji cuma ngeliat sekali gitu. Dakhala alayya rajulun fi wajhihi atharun minaz zina. Masuk kepada saya seseorang yang di wajahnya terlihat bekas apa namanya? Zina. Nangis pemuda itu, Pak. Kok bisa tahu? Dari mana? Allah. Ma yuqi'uhu Allahu fi qulubi awliyaihi minal karamat fayalamuna ahwalal insan min ashkalihi wa aqwalihi. Ya, itulah ilmu firasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah cintai, para kekasihnya. Sebuah keramat, sebagai sebuah keramat atau kemuliaan atau karamah kita menyebutnya, karena yang bersangkutan tentunya ibadahnya bagus, dan kata para ulama, karena yang bersangkutan telah membersihkan batinnya, hatinya, sehingga dia bisa tahu. Dan ini banyak nanti para wali-wali, termasuk adiknya Imam Ghazali itu yang terkenal itu, Ahmad namanya, yang dia bisa tahu kakaknya ngimamin, yakni Imam Ghazali ngimamin, sholatnya nggak khusyuk, misah sholatnya langsung, mufarokoh, dia sholat sendiri langsung. Di situ kelihatan berjamaah, tapi dia sholat sendiri, rukuk duluan, sujud dulu. Itu jadi omongan sama orang. Kemudian Imam Ghazali nanya, lu kenapa sholat tuh dilihat orang banyak, lu sendiri kelihatannya makmum? Adanya bilang, aku lihat di badanmu penuh dengan darah. Wah, Imam Ghazali nangis. Maksudnya adiknya tahu kalau kakaknya sholatnya tidak khusyuk. Karena Imam Ghazali jujur waktu ngimamin itu lagi fokus dengan masalah fikih. Sholat tapi ingatnya fikih. Perempuan kalau haid, kalau dia bingung ini dihukuminnya haid apa nifas, haid apa istihadah, haid apa darah penyakit, apa darah musing. Sholat itu mulutnya Fatihah tapi hatinya kemana-mana, gak khusyuk. Itu adiknya tahu. Bahasa gampangnya, bermakmum kok sama imam yang gak khusyuk, udah sholat sendirian aja. Haji. Itu ilmu yang bisa melihat. Kalau bapak-bapak tadi bermakmum sama imam kita, tahu nggak kalau imamnya khusyuk apa enggak? Tahu nggak? Nggak bisa ya? Ya jangan sama-sama nggak khusyuk, jangan-jangan. Bercanda. Nah, itu ada ilmunya. Ya ilmu yang kayak gitu ya wahbiyah, pemberian Allah. Lah kenapa bisa dikasih? Emang hatinya bersih. Oleh karenanya jangan pernah berpikir kita kok punya ilmu firasah yang
merupakan wahbiyah, pemberian kalau hati kita belum bersih. Kata para ulama, kalau hatinya belum bersih, jangan pernah berpikir dikasih yang kayak gitu. Orang-orang yang dikasih kayak gitu ya karena kebersihan hati. Hatinya bersih. Maka yang bersangkutan bisa melihat dan membaca orang. Oleh karenanya fa'af'alul jawarihi tabi'atun li ahwalil qulubi. Kata Imam Ibnu Ajibah, maka gerak-gerik anggota tubuh manusia itu tabi'atun li ahwalil qulubi, pada hakikatnya mengikuti gerak-gerik hatinya. Faman udi'a fi sirri ghaibihi ma'rifata faman auda'a fi sirri ghaibihi ma'rifata maulahu lam yatlub man siwahu. Barang siapa orang yang dia meletakkan dalam batin hatinya, yang dipikirin cuman ingin ma'rifat, mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lam yatlub man siwahu, maka dia tidak akan mencari selain Allah. Wa man auda'a fi sirri ghaibihil jahla bimaulahu ta'allaqa bima siwahu. Sebaliknya, barang siapa orang yang di hatinya yang dicari hanya kebodohan, yang ada adalah dia tak mencoba mengenal Allah Tuhannya, ya dia hanya akan bergantung, berta'alluq dengan selain Allah. Orang kalau di hatinya itu kuat mengenal Allah itu siapa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, maka dia hanya mencari Allah, dia enggak cari selain Allah. Ya udah, dia bergantung hanya kepada Allah. Nah, inilah wa hakadza ahwaludz zahir, begitu juga zahir itu, perilaku zahir tabi'atun li ahwalil batin, sesungguhnya dia mengikuti ke ahwal, perilaku batin hatinya, kama taqaddam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu ya, semoga manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'ama yakafi mazida. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا قائما دائما أبدا اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا أصبحنا وأمسينا بك نحيا بك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نخذ بالخير ونخفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا والوفا للكتاب الشفاف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.